kita berduka. Namun demikian, proses hukum akan kita ikuti bersama-sama. Untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka. Dari Bapak pribadi atau mungkin Komisi 3 punya pandangan sendiri? Tentu kita berduka. Saya menjadi ingat ketika semasa SMA dulu membaca buku Robohnya Suro Kami, judulnya. Tentu sebagai KPK, sebagai institusi penegak hukum, Diko bisa bayangkan sendiri kalau ketuanya kemudian kena tersangka. Kemudian bisa kita juga membayangkan bagaimana kalau Pak JA juga tersangka atau Pak Kapolri juga tersangka. Ini adalah hal yang kita berduka. Namun demikian, proses hukum akan kita ikuti bersama-sama. Ya, saya kira itu. Kasus yang ini dugaan pemerasan pakai pasalnya Undang-Undang Tipikor. Statusnya kan juga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah ini juga jadi concern dari Komisi 3? Tentu ini sangat concern. Kami semua sangat concern, itu adalah mitra kami. Pimpinan tertinggi dari mitra kami. Kan begitu? Jadi tentu kita concern, oh ini masalah lembaga hukum kok. Tetapi sekali lagi, soal detail hukum itu menjadi kebijakan para penyidik. Ya, tentu kita tidak bisa mengintervensi. Kita ikuti semua proses hukumnya. Oke. Kalau belajar dari kasus ini, apakah juga akan jadi trigger warning atau peringatan lah buat pimpinan KPK yang masih ada sampai sekarang untuk memperbaiki? Semua di dalam kita hidup, retrospeksi dan introspeksi itu akan menjadi cara kita untuk melakukan langkah ke depan lebih baik. Kalau ada situasi seperti ini, tentu semua akan mengkoreksi ke dalam, melakukan introspeksi, tapi sekaligus retrospeksi. Retrospeksi adalah langkah-langkah atau aksi-aksi yang pernah dilakukan, retrospeksi meninjau kembali. Kalau kami sebagai kawan-kawan Komisi 3, kita akan tinjau kembali. Tentu adalah peraturan perundangannya dan kemudian turunannya sampai pada SOP-nya. Gitu ya. Pak, kalau Bapak sendiri menurut merasa kebobolan nggak sih Pak? Karena kan Kebobolan? Enggak, ini proses hukum. tesnya juga. Diko supaya paham bahwa Komisi 3 itu yang ditegakkan adalah politik hukumnya. Politik hukumnya itu berarti undang-undang dan peraturan yang menyertainya. Itu yang dijaga. Ya. Jadi kita tidak mungkin masuk detail-detail kasus. Nggak mungkin. Nggak akan mungkin itu bisa. Kita bukan pengacara yang memang mendetail untuk urusan-urusan kayak begini kan, enggak. Komisi 3 adalah komisi hukum di Republik ini, itu adalah menjaga penegakan hukum agar supaya peraturan perundangan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami mengawasi dengan peraturan perundangan tersebut, tentu saja anggaran yang menyertainya, gitu ya Mas ya. Jadi kalau yang ini gimana Pak Pacul, yang kasus ini adalah detail hukum. Karena detail hukum, mari kita ikuti bersama-sama. Ya. Kalau sudah ada kasus seperti ini, maka lebih baiknya Pak Firly mengundurkan diri atau nunggu Dewas bertindak sebelumnya? Ini kan masih proses tersangka kan. Ya, nanti kita ikuti prosesnya. Ya, kita ikuti bersama prosesnya. Gitu ya. Pak, responnya soal Anwar Usman yang menyampaikan surat keberatan atas diangkatnya Soehartoyo gimana dari pimpinan Komisi 3, responnya gimana? Ini case yang geser, tetapi bahwa seseorang menyatakan keberatannya ya boleh-boleh saja. Tetapi kan misalnya dalam sebuah voting di DPR ini, kemudian ada yang nggak setuju, tapi yang menang itu jumlah terbanyak. Jadi kalau seperti itu ya boleh saja. Kita nanti kalau di DPR ini namanya minderhead nota, catatan keberatan, ya. Catatan keberatan. Belajar dari yang kasusnya Pak Firly ini, apakah dalam waktu dekat akan ada rencana buat gelar rapat bersama dengan KPK juga untuk mengevaluasi semua ini? Kita tidak tergesa-gesa. Kita pasti pimpinan akan rapat untuk ini. Tidak mungkin
Jadi pimpinan akan rapat, kemudian Komisi 3 intern juga akan rapat. Karena ini ada kejadian yang sungguh luar biasa. Ya. Oke, Dinda. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.